bernegara itu adalah berkonstitusi. Seseorang tidak bernegara kalau dia tidak memperhatikan konstitusi. Presiden pun kalau tidak memperhatikan konstitusi bisa diimpeach. Dan konstitusi itu selalu bersumber pada ideologi. Konstitusi Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Seharusnya begitu. Meskipun pasal 33 UUD 45 sudah sangat demokratis, artinya apa? Kalau sangat demokratis berarti liberal. Ideologi yang sangat demokratis itu ideologi liberal. Artinya amandemen kemarin, 4 kali amandemen itu sebenarnya sudah agak berkhianat terhadap Pancasila. Bahan tulisan. Itu bahan tulisan tuh. Pasal 33. Pasal 33 produk amandemen keempat itu sudah quote unquote berkhianat terhadap Pancasila. Kenapa begitu? Karena Pancasila sudah sebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pasal 33 itu ekonomi berdasarkan kekeluargaan. Kemudian di amandemen ekonomi dengan sistem demokrasi. Kelihatan bagus sekali, tapi demokrasi di dalamnya kalau sistem ekonomi itu artinya persamaan kesempatan, itu artinya liberal. Gitu ya. Sementara para founding father yang menciptakan ideologi kita itu sangat anti liberal. Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Supomo, semuanya itu anti liberalisme, anti kapitalisme. Sekarang pertanyaannya, kenapa para bapak bangsa itu, bapak dan ibu bangsa itu anti kapitalisme liberalisme? Kenapa mereka pemikirannya ke arah sosialisme, meskipun bukan sosialisme? Tan Malaka kan? Termasuk Tan Malaka, gitu ya. Terutama Tan Malaka, gitu ya. Tapi Pancasila memang tidak diwarnai Tan Malaka, karena itu Pancasila sebenarnya bukan sosialisme. Yeah. Tetapi pola pikir ya Bung Karno dan kawan-kawan itu sosialis, dalam arti bahwa dia ke kolektivisme. Kenapa begitu? Karena mereka tahu persis bahwa bangsa kita itu melarat, miskin, susah 350 tahun itu karena dijajah Belanda. Apa di belakang dari penjajahan Belanda adalah mencari laba sebesar-besarnya. Kalau kita ingat lagi, VOC datang ke sini itu untuk berdagang, mengambil barang, tapi kemudian dia tahu kalau dirampas untungnya akan lebih gede. Gitu. Makanya kemudian kekuasaan politik lah yang dicari, dirampas, gitu. Termasuk kekuasaan politiknya, dikuasai, dicengkram dengan penjajahan. Gitu. Artinya apa? Di belakang dari penjajahan itu adalah liberalisme kapitalisme. Itu pemikiran Bung Karno dan kawan-kawan. Karena itu Bung Karno dan kawan-kawan itu semuanya kolektivisme. Meskipun tidak semuanya sosialisme, tapi semuanya mengutamakan yang kolektif. Artinya mengutamakan masyarakat daripada individu, gitu ya. Meskipun akhirnya Pancasila itu pro pasar, tetapi tetap pro pasar yang kolektif. Itu terlihat dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun sila keempatnya itu demokrasi. Nah, kata Bung Karno, demokrasi kita itu bukan demokrasi ala Prancis, bukan demokrasi ala Inggris, bukan demokrasi ala Jerman, tetapi demokrasi kita khas Indonesia, di mana demokrasi kita itu selain mencari keberesan negeri dalam arti perebutan politik, juga keberesan rezeki. Keberesan rezeki ini artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberesan rezeki ini juga diartikan sejahtera semuanya, gitu loh. Nah, kalau sejahtera semuanya itu kolektif. Meskipun belum tentu sosialis, gitu. Pancasila tidak sosialis, Pancasila itu pro pasar. Demokrasi, sila keempat itu menggambarkan bahwa setiap orang itu boleh kaya. Setiap orang boleh punya Lamborghini, Ferrari dan lain-lain. Tetapi kemudian semakin kaya dia itu harus semakin besar kontribusinya bagi masyarakat, bagi kesejahteraan masyarakat. Itu bedanya dengan liberal di sana. Di Amerika ya kemana sana lah, gitu, yang penganut liberal, gitu. Di mana, Mas? Liberalisme, ya di mana-mana. Sebenarnya sekarang di mana-mana, gitu. Tapi sebenarnya itu ditentang oleh para founding fathers, gitu ya. Karena sejarah bahwa liberalisme kapitalisme itulah yang menjajah kita,
di mana apa namanya keserakahan ada di belakang dari liberalisme kapitalisme itu. Gitu. Oke, sekarang ideologi itu kemudian menjadi fondasi ya kehidupan berbangsa. Pancasila menjadi fondasi. Itu terlihat dari di awal rapat BPUPKI itu ketua BPUPKI itu yang ditanyakan pertama kali itu adalah apa dasar negara dari negara yang akan dibuat. Nah, pertanyaan dasar negara ini penting gitu, karena itu fondasi kan. Artinya pemikiran pertama ya untuk membentuk negara itu ideologi. Ideologi apa yang akan dipakai? Fondasi apa yang akan dipakai untuk negara yang akan didirikan nanti? Kemudian kan berpidato lah Soekarno, Bung Hatta, Soekarno, Yamin, Supomo dan lain sebagainya. Dan kesemuanya itu kemudian mengarah pada sistem komunitarianisme, sosialistik seperti itu. Dan Bung Karno dan Yamin yang paling kemudian mendekati rumusan Pancasila yang sekarang ada sekarang. Gitu ya. Nah itu dasar negara yang kemudian dipakai. Gitu. Nah dengan dasar negara itulah kemudian nasionalisme itu dibangun. Tanpa ada dasar negara itu, Pancasila itu, maka nasionalisme kita nggak akan ada. Nah, apa namanya? Contoh-contoh nasionalisme misalnya ketika orang-orang yang ikut ISIS itu kemudian tersadar bahwa dia salah, kemudian dia ingin kembali ke sini kan? Kembali ke Republik gitu. Tapi kemudian pemerintah Jokowi menolak itu karena memang menganggap mereka sudah tidak punya nasionalisme ya, sudah tidak punya nasionalisme. Jadi kalau mereka kembali ke sini mereka akan jadi virus. Bayangkan 600 orang menjadi virus terorisme di sini dan nasionalisme mereka sudah tidak ada gitu. Artinya itu sudah sepakat. Jangan biarkan mereka masuk. Meskipun dengan resiko bahwa ya kita sedikit mengabaikan hak asasi manusia ya. Tetapi kan mereka hidup di sana toh. Ya mereka sudah ke sana berarti kan memang sudah siap bahwa mereka akan menjadi katakanlah hidup di sana ya selamanya di sana gitu dengan anak-anak mereka yang sekarang katakanlah masih terlunta-lunta. Berbeda perlakuan dengan warga negara Indonesia di Wuhan dan di kapal pesiar itu, ya kan? Puluhan mungkin ratusan miliar dikeluarkan untuk evakuasi mereka, kemudian rehabilitasi karantina, ya kan? Dengan yang di Pulau Seribu kan 600 orang personel, tentu biayanya banyak sekali, besar sekali. Nah, tetapi itu biaya yang harus dikeluarkan untuk nasionalisme warga negara gitu. Berapapun harus dikeluarkan. Berbeda terhadap orang-orang yang memang sudah tidak punya nasionalisme lagi, gitu ya. Ya, itu nasionalisme, ya. Pondasi yang kemudian di atasnya itu dibangun nasionalisme. Nah, yang ke desa itu saya ada melihat kemiripan bahwa yang akan kita lakukan ke desa itu adalah mengubah dari pola hidup individualistik sekarang ini ke komunitarianisme. Bagaimana bisa termalah kita kan? Ya, mereka berpikir bahwa ini desa gitu. Menyejahterakan desa itu kan itu pola pikir komunitarianisme Tan Malaka itu. Ya kan? Kecuali kita mau membangun perusahaan-perusahaan besar di sana gitu. Nah, itu baru kapitalis itu. Oke. Saya mulai dengan pemikiran pertama. Kita masuk ke pemikiran-pemikiran tentang ideologi nih. Jadi kita bukan mempelajari ideologi, tidak, tapi mempelajari pemikiran tentang ideologi. Karena saya tidak mau menanamkan ideologi, saya tidak mau indoktrinasi. Jadi hanya memberikan pemikiran-pemikiran ideologi yang tapi cuci otak doang. Ini sebenarnya pasti sudah dibaca lah, kan kita sudah ini melalui jam terbang yang panjang semua kan. Tapi ini mungkin sedikit refresh lagi.
Pertama, tentu kalau bicara tentang pemikiran ideologi, ya kita tidak bisa lepas dari Karl Marx. Oke. Nah, itu favoritnya Pak Yus lah itu Karl Marx ya. Nah, Karl Marx itu berpikirnya apa sih? Nah, bagi Karl Marx manusia itu bisa dilihat dari kebutuhan hidupnya. Manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan hidupnya. Bagaimana manusia mendapatkan kehidupannya? Nah, dari pemikiran itu Marx kemudian membagi dua kelas manusia, ya kan? Yaitu borjuis dan proletar, gitu. Nah, ini yang kemudian dikembangkan nih oleh Lenin di Uni Soviet mengembangkan Marxisme-Leninisme. Kemudian Mao Zedong di Cina Marxisme Maoisme. Di Indonesia Marxisme Soekarnoisme, maunya begitu. Tapi kan keburu roboh dia kan. Sakom lah. Nah, itulah. Ya, dia sudah membuat Marxisme, gitu. Marxisme itu kan Marxisme Soekarnoisme. Karena Marxisme kata Bung Karno itu adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Berarti kan jelas itu Marxis sebenarnya, gitu ya. Marxisme itu ada 3. Ketuhanan yang Maha Esa, kedua sosionasionalisme, ketiga sosiodemokrasi. Gitu. Jadi ketuhanan tetap ada. Ini mungkin agak berbeda dengan Marxis yang lain. Tapi karena ketuhanan ini artinya inilah yang membedakan dari yang lain. Ya. Kemudian sosionasionalisme itu kemanusiaan dan persatuan. Kemudian sosiodemokrasi itu adalah demokrasi dan keadilan sosial. Sekaligus satu nafas kata Bung Karno. Ketika kita bicara demokrasi Indonesia, maka kita harus bicara juga dengan keadilan sosial. Jadi kalau kita bicara hanya demokrasi selama ini, berarti kita memang ikut liberal, ya. Karena bagi Bung Karno, kalau bicara demokrasi itu nggak bisa lepas dari keadilan sosial, gitu. Jadi harusnya pemilu kita juga tidak bisa lepas dari keadilan sosial, gitu. Bagaimana hasil pemilu itu kemudian bisa mengarah pada keadilan sosial, ini yang tidak terjadi kan. Nah, kenapa begitu ya? Karena demokrasi kita sudah liberal lah, gitu ya. Ini kan para praktisi pemilu ya kan. Liberal dong. Liberal. Sudah liberal. Contoh liberal itu yang paling mudah adalah dia itu ini one man one vote. Nah, itu liberal ya. Kalau Pancasila kan, kalau demokrasi dalam keseluruhan, pertama gotong royong. Gotong royong itu jangan dibayangkan bahwa membangun rumah bersama tanpa kemudian mendapat bayaran, bukan. Itu konsep gotong royong era Bung Karno itu. Nah, kalau menurut saya konsep gotong royong era digital sekarang ini itu bersama-sama membangun kebesaran bangsa. Artinya apa? Mereka mungkin mendapat keuntungan, artinya kapitalis juga, tetapi bahwa itu dikerjakan bersama-sama. Contoh paling nyata itu Gojek. Gojek itu gotong royong. Gojek itu gotong royong. Dan contoh lain lah, ada musyawarah mufakat, ada kata Bung Karno salah satunya lagi adalah ya, salah satunya lagi sosiodemokrasi itu adalah pada saat partai politik itu sudah berpihak pada marhaen. Ini bukan marhaenisme, tapi berpihak pada marhaen. Marhaen itu siapa? Petani. Jadi kalau partai politik sudah berpihak pada petani, nah itu artinya sudah sosiodemokrasi. Tapi kalau partai politik masih berpihak pada biom, ya bukan petani, cuma, nah itu berarti bukan sosiodemokrasi. Berarti jangan harapkan juga demokrasi akan berujung pada keadilan sosial, gitu. Nah, kemarin ada riset di UI. Ada riset di UI itu bagaimana menjadikan petani itu menjadi peneliti. Petani peneliti istilahnya itu. Petani peneliti ini sebenarnya hanya bisa dijalankan oleh partai politik yang pro petani itu, gitu. Partai politik yang kemudian menaruh kader-kadernya di jabatan pemerintahan, dan pemerintah itulah yang kemudian menciptakan petani peneliti. Petani peneliti itu apa? Petani yang mampu menilai kapan waktu tanam, berapa suhu cuaca, bagaimana curah hujan gitu loh. Jadi dia memang bertani tetapi dengan otak gitu loh. Dengan analisis. Nah, itu hanya bisa tercipta kalau pemerintah itu sudah pro petani.
Nah, itu konsep sosiodemokrasi Bung Karno itu seperti itu. Kalau partai politik sudah pro petani seperti itu, maka ya keadilan sosial dengan sendirinya akan tercipta. Nah, disitulah, dalam konteks itulah konsep Bung Karno nation character building itu di situ. Bagaimana membangun karakter bangsa. Jadi kalau memang bangsa ini memang punya kehebatan dalam agraris, ya itu harus dikembangkan. Tidak seperti sekarang kan, semua berbondong-bondong ke pabrik, ya sudah jadi buruh semua, gitu ya. Dan buruh yang hanya bisa hidup itu saja, dan kemudian karena dia kerja di pabrik ya makin lama makin rusak juga kan, badannya kena kimia lah apalah gitu. Oke, jadi kembali ke Marx. Marx itu ini jasa Marx yang paling hebat adalah menemukan relasi dua ini, borjuis dan proletar, bahwa di dalam relasi kedua kelas ini itu ada penghisapan kelas. Nah, itu sebelumnya tidak pernah ada teori yang mengatakan itu. Bahwa borjuis itu katakanlah merugikan si buruh. Nah, itu penemuan yang hebat ketika itu. Jasa Marx itu di situ. Tapi kemudian Marx salah dalam solusi. Jadi penelitian kan kemudian berujung pada solusi. Nah, solusi Marx untuk menghilangkan ketidakadilan kelas ini adalah menghilangkan kelas. Bagaimana cara menghilangkan kelas? Ya rebut pabrik-pabrik itu oleh masyarakat, oleh rakyat, kemudian dijadikan milik bersama gitu. Nah, itu solusi sosialisme yang kemudian itu tidak berguna. Dan orang mengatakan itu utopis kan, bahwa itu tidak mungkin direalisasikan. Karena nggak mungkin juga setiap orang merebut pabrik-pabrik itu kemudian menjadikannya hak milik bersama, tidak, karena nanti akan muncul kelas penguasa baru. Dan itu sudah terjadi di Uni Soviet waktu itu kan, yang muncul adalah apa istilahnya dulu tuh, pemimpin Soviet itu lupa saya. Pokoknya ada golongan penguasa baru di situ. Artinya ya penghilangan kelas itu tidak terjadi dan tidak pernah terjadi. Padahal dalam pemikiran Marx, setelah itu dikuasai semua, maka kemudian kelas hilang, pemerintah pun hilang, dan semuanya menjadi sama rasa itu. Nah, tetapi itu memang tidak mungkin dilakukan, gitu, tidak mungkin terjadi, gitu ya. Jadi Marx itu memikirkan tentang ideologi, tentang idios dan logos, bagaimana dia ilmu tentang cita-cita, tentang bernegara, gitu. Tapi kemudian solusinya salah, karena tidak merampas, karena tidak mungkin kemudian orang bisa hidup tanpa hak milik, ya kan? Orang bisa hidup tanpa punya kebebasan individu dan lain sebagainya. Karena kata John Locke, Thomas Hobbes, orang masuk ke dalam negara itu justru untuk melindungi hak miliknya gitu. Nah, ini bapak-bapak liberalisme nih. Ya. Kata Thomas Hobbes kan solusinya adalah membuat atau menciptakan Leviathan, binatang laut yang sangat kuat, yang dia mencengkram semuanya gitu. Itu nanti muncullah keteraturan dalam negara gitu. Nah, tapi John Locke berbeda. John Locke ya memunculkan pemerintahan yang dibatasi gitu, yang kemudian oleh Montesquieu lebih jelas lagi dengan res politica itu. Tapi semuanya itu mengarah pada perlindungan hak milik individu. Nah, ini yang salah dari Marx, bahwa hak milik individu itu dihilangkan. Itu tidak mungkin. Oke, kemudian pemikir kedua Gramsci. Saya ambil contoh karena ini memang dia hebat juga gitu ya. Awalnya dia Marxis gitu ya, tetapi kemudian dia menaruh garis pembeda gitu. Kata Gramsci, ideologi tidak hanya tumbuh dan bekerja dalam kelas buruh, ya tidak seperti Marx ya, tapi juga berlangsung di setiap aspek kehidupan. Yang bukan buruh pun itu bisa menganut ideologi, gitu kan? Nah, sebuah kelompok menjadi hegemonik, istilahnya Gramsci kan, hegemon, bila kelompok tersebut mengartikulasikan kepentingan sektoralnya sebagai kepentingan umum, merealisasikannya dalam kepentingan moral dan politik. Nah, itu siapapun bisa menjadi hegemon. Hegemoni itu cirinya adalah pemaksaan tanpa kekerasan. Nah,
Titik awal gagasan hegemoni adalah bahwa sebuah kelompok menyelenggarakan kekuasaan terhadap kelompok lain yang kemudian menjadi subordinat dan persuasif. Jadi Venus ini bisa jadi hegemon, meskipun dia bukan kelas buruh, dia bukan kelas borjuis, gitu ya. Tetapi dia bisa melakukan langkah-langkah yang orang itu akan dengan sangat sukarela ikut gitu loh. Padahal sebenarnya ya itu pemaksaan gitu, dipaksa. Tapi misalnya contoh hegemon itu kalau kita seseorang sedang jalan gitu ya, kemudian di depan ada orang bule misalnya, maka orang itu menyingkir. Nah itu dia terhegemon gitu, bahwa bulenya lebih baik gitu kan. Nah itu contoh dari orang yang dengan sendirinya dia sukarela menyingkir atau mengalahkan dirinya sendiri tanpa ada paksaan kekerasan gitu. Nah, bagi Gramsci itulah ideologi gitu, hegemoni gitu ya. Nah, rekonstruksi tatanan sosial dijalankan melalui praktik masyarakat sipil di situ. Jadi dalam Gramsci itu ideologi itu justru hidup dalam masyarakat sipil gitu. Nah, bagi Gramsci ideologi tidak sekedar alat negara, melainkan beroperasi dan diproduksi di dalam masyarakat sipil. Intelektual, misalnya intelektual, dia bisa menjadi intelektual organik yang mempengaruhi bahkan pemerintah gitu ya. Nah itu ideologi versi Gramsci. Nah yang ketiga ini Terry Eagleton. Terry Eagleton ini fokus pemikirannya itu menyatakan bahwa ideologi itu adalah masalah rasa. Ideologi itu bukan masalah otak, tapi dia masalah rasa. Bagaimana rakyat itu dipengaruhi dan kemudian ikut. Saya melihat Terry Eagleton ini hebat sekali pemikirannya dalam kasus Pilkada DKI. Bagaimana Pancasila kalah oleh ideologi Islam itu, Islam politik ya, bukan Islam. Itu beda. Islam politik itu bagaimana merebut kekuasaan dengan mengatasnamakan Islam. Tapi kalau Islam ya Islam yang kita anut gitu ya, orang Islam ya, ajaran-ajaran untuk kebaikan. Iyalah. Islam kafir kan? Islam protestan. Itu. Nah, bagi Eagleton, ideologi itu masalah hati. Nah, ideologi hanya akan menang pada saat dia sudah masuk ke dalam hati individu-individu. Kenapa Jakarta bisa diputihkan? Karena banyak hati individu-individu itu setuju bahwa itu yang benar gitu loh. Nah kemudian kan beberapa hari kemudian direspon tuh dengan saya Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila ya kan. Tapi kan cuma sedikit. Jadi yang masuk hati kok yang ini gitu. Nah di situ kita lihat yang masuk hati itu, yang ideologi yang bisa masuk hati itulah yang menang sebenarnya gitu. Ini bahaya buat Pancasila gitu. Kenapa Pancasila kalah? Karena selama ini Pancasila diajarkan di otak saja gitu. Sila 1, sila 2, sila 3, tapi kan nggak sampai ke sini. Itu masalahnya gitu. Nah itu hebatnya pemikiran Terry Eagleton. Jadi pada saat Pancasila hanya sebagai kognitif saja, itu pasti kalah dengan ideologi yang afektif. Itu 3. Nah, saya sebenarnya ada Excel Honet, tapi Honet tidaklah itu terlalu ini. Ideologi itu pasti terkait dengan sikap terhadap kelas dari rangkuman tadi ya. Kemudian sikap terhadap pasar. Gitu ya. Ada ideologi yang pro pasar, ada yang anti pasar. Kalau komunis jelas anti pasar, sosialis anti pasar. Pancasila itu sudah pro pasar. Liberal itu pasar yang sangat ekstrim. Sikap terhadap individu dan masyarakat. Setiap ideologi pasti sikap terhadap individu dan masyarakatnya jelas. Ada yang kolektif, ada yang individualis gitu ya. Ini dari mana munculnya? Ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup. Kalau ideologi terbuka biasanya itu digali dari budaya bangsa. Jadi kalau Pancasila itu ideologi terbuka, berarti sebenarnya
Pancasila yang pro pasar itu sudah dari budaya bangsa. Berarti bangsa Indonesia itu sebenarnya pro pasar. Sebenarnya dia pedagang gitu loh. Jadi dia bukan komunis gitu kan. Dia memang kolektivisme, tetapi dia pro pasar. Beda dengan ideologi tertutup. Ideologi tertutup itu ideologi yang dicangkokkan ke dalam masyarakat dari luar. Gitu. Misalnya ideologi yang dicangkokkan Lenin ke masyarakat Soviet ketika itu, Marxisme yang dicangkokkan Mao Zedong ke Cina dan sebagainya. Termasuk ISIS itu sebenarnya ideologi yang dicangkokkan sebenarnya itu dari Barat kan. Nah, dari Marx ke Honeth, dari kolektivisme ke ini. Jadi yang dijelaskan tadi itu Marx itu yang sangat kolektivisme, kemudian sampai ke Egerton yang sangat individualisme. Nah, terakhir apa nih tantangan bagi Pancasila di era digital? Sekarang kan kita masuk ke digital. Yang jelas era digital itu era di mana segala hal itu menjadi cepat. Segala hal manusia di era digital itu manusia yang tergesa-gesa. Gitu. Kalau Anthony Giddens menggambarkannya sebagai juggernaut yang kemudian dilepas dari atas bukit dan orang-orang di bawah itu tergesa-gesa menghindar itu, menyelamatkan diri. Juggernaut itu kira-kira seperti mobil di Freeport itu kan yang banyak sebesar rumah itu kan. Itu mobil seperti itu dilepas, kemudian orang sangat tergesa-gesa untuk menyelamatkan diri, untuk katakanlah membangun katedralnya sendiri gitu ya. Nah, era digital itu era di mana orang tergesa-gesa. Dan jangan lupa era digital itu juga era medsos yang penuh hoax gitu. Nah, di era yang penuh hoax maka adalah ancaman bagi Pancasila kalau kemudian ideologi ini tidak kuat gitu ya. Kenapa? Misalnya datang pandangan-pandangan bahwa sesuatu ideologi itu lebih baik, bisa menciptakan kesejahteraan, bisa menciptakan kemakmuran, maka meskipun itu hoax misalnya, seperti orang yang kena hoaxnya ISIS ya kan, mereka baru tahu setelah di sana bahwa itu hoax. Mereka baru sadar bahwa tidak ada Islam di Islamic State Irak dan Syria itu bahkan perilaku mereka pun tidak Islami. Nah itu hoax. Jadi di era digital Pancasila menemukan tantangannya berupa hoax. Kemudian tantangan tentang kontestasi yang semakin tinggi. Era digital itu adalah era di mana kontestasi semakin tinggi. Semakin cepat, semakin tinggi. Ya, kalau kata Charles Darwin, survival of the fittest, maka era digital itu adalah survival of the fastest. Siapa yang tercepat, dialah yang menang. Gitu. Kenapa Google itu bisa besar karena dia yang tercepat. Microsoft, di Indonesia ada Gojek, ada lainnya. Yang lain mengekor itu yang nggak akan sebesar itu. Ketimpangan sosial. Jadi demokrasi kita sekarang yang melalui demokrasi elektoral terus-menerus begitu, itu yang muncul bukan keadilan sosial tapi ketimpangan sosial. Nah ini tantangan bagi Pancasila. Gitu. Meskipun Pancasila bisa mengatakan ya karena Anda sudah mengkhianati, ya, Anda sudah lari dari sosiodemokrasi gitu. Tetapi sudah melaksanakan demokrasi liberal. Nah, tetapi kan itu tantangan juga gitu. Kalau orang semakin melihat keuntungan liberal demokrasi, maka Pancasila memang bisa menjadi ditinggalkan. Gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana Pancasila bisa menemukan bentuknya yang baru. Gitu. Kalau memang Pancasila tidak bisa dilepaskan, karena kalau Pancasila dilepaskan, dirobohkan, maka NKRI-nya juga roboh. Republik Indonesia-nya pasti itu. Kalau Pancasila-nya roboh, pasti di atasnya roboh. Tidak mungkin misalnya kita mengganti dengan ideologi Islam, politik, tapi tetap Indonesia, itu tidak mungkin. Karena pasti setelah itu nanti akan muncul gerakan-gerakan untuk merobohkan itu gitu. Jadi kemudian tantangan bagi Pancasila yang terakhir adalah pasar yang semakin terbuka. Pasar yang semakin terbuka itu artinya peperangan yang semakin gencar.
Kenapa saya katakan peperangan? Karena peperangan sekarang ini sudah jarang berbentuk militer. Peperangan yang sekarang adalah peperangan nirmiliter. Itu. Itu dia. Kata pemikir Barat, tidak mungkin ada peperangan militer di antara dua negara demokrasi. Artinya, ya sudah tidak akan ada lagi peperangan gitu loh. Kecuali dengan negara-negara otoriter, ya, dengan ya dulu dengan Irak, dengan apa gitu. Tapi kalau antara dengan demokrasi tidak akan ada. Tapi peperangan tetap ada, yaitu peperangan nirmiliter. Nah, kapan kita kalah, kapan kita menang? Kalau kita ke pasar semuanya sudah barang asing, peniti pun sudah barang Cina, berarti kita sudah kalah. Gitu. Kita sudah kalah perang. Tetapi kalau kita keluar negeri, kita masih melihat produk Indonesia, kita masih melihat seni budaya Indonesia dipentaskan di sana, maka kita menang. Menang dikit. Menang dikit. Menang dikit. Nah itu konteksnya peperangan. Jadi tantangan ideologi dalam relasi global yang intinya adalah peperangan gitu. Jadi kalau kata SBY, pemerintah ini mau apa istilahnya zero enemy, itu nggak mungkin ada zero enemy karena setiap hari itu perang seni, perang budaya, perang ekonomi terutama gitu kan, perdagangan dan lain-lain gitu. Nah, kemarin misalnya pada saat corona muncul, Cina kan jatuh 1%, ya. Nah, itu peperangan, itu yang lain akan naik gitu. Kata Bung Hatta, bangsa Indonesia itu bangsa yang menganut kolektivisme. Jadi bukan bangsa, pada dasarnya bukan bangsa yang liberal. Gitu. Meskipun sekarang semua itu terbawa ke dalam individualisme, itu kan karena memang desakan ekonomi, gitu ya. Tetapi dasarnya itu sebenarnya kolektivis. Dan sebenarnya kalau tadi dikatakan tidak mungkin melawan itu, Venus sudah melawan, Payu sudah melawan liberalisme dan kemudian menjunjung tinggi kolektivisme. Apa contohnya? Koperasi Venus itu kolektif. Itu ciri ekonomi kolektif. Itu kan yang disuruh Bung Hatta juga. Bahwa ekonomi kita harus koperasi. Koperasi Venus itu kolektif. Apa yang mau dikerjakan di desa itu juga BUMDes, itu juga kolektif. Jadi sebenarnya yang kita jalankan ini sudah melawan liberalisme loh. Walaupun skupnya kecil ya, tapi itu yang bisa dilakukan di awal sekarang. Dari kecil ini bisa membesar. PT pun bisa juga sekarang itu ditafsirkan sebagai kolektivisme kalau langkah-langkahnya itu memang lebih mengedepankan kolektif. Jadi ciri dari kolektif masyarakat yang kolektivis itu adalah masyarakat yang memprioritaskan kepentingan bersama. Sebenarnya semua masyarakat Indonesia itu masyarakat kolektif. Kodratnya itu pasti kan nggak enak nih kalau menentang, itu kan kolektif. Misalnya masyarakat ini perlu jalan itu sedikit di dalam tanah kita, kan nggak enak kalau menentang. Ya udah deh kasih asal diganti berapa gitu kan seininya gitu. Itu kolektif. Kalau masyarakat Barat kalau ini milik saya enak aja loh, gue nggak mau bayar, gue mau jual gitu. Itu masyarakat individualis. Kebanyakan masyarakat kita kolektif. Di Jawa lebih ini lagi. Jawa itu kan sangat menimbang perasaan orang ya. Ini orang enak enggak nih dengan sikap saya nih? Itu kolektif. Jadi sebenarnya di dalam dasar hati setiap manusia Indonesia itu masih ada ciri kolektivisme itu. Dan itu bukan tidak mungkin dilakukan secara nyata. Ini Venus ini contoh bahwa di awal ini sudah pemihakan pada masyarakat itu sudah diperlihatkan gitu. Bagaimana koperasi itu kemudian menghilangkan rentenir itu sangat kapitalis, dia cari laba bodo amat orang lain jadi susah kan gitu. Nah, tapi dengan adanya koperasi kan jadi hilang itu yang kapitalis. Memang koperasi itu sendiri mencari laba, tapi kan itu bersama, milik bersama.
masyarakat asal dia menjadi anggota tentu dia akan bisa menikmati juga keberadaan di situ. Jadi ya memang kalau kata Francis Fukuyama, the end of history-nya manusia itu pada liberalisme kapitalisme. Tetapi ya bukan berarti kolektivisme itu tidak bisa hidup gitu. Karena kalau itu tidak mungkin hidup, buat apa Tuhan menurunkan nabi? Ya, menurunkan nabi, semua nabi-nabi itu sosialis loh. Semua nabi-nabi itu memperjuangkan kepentingan. Oh iya. Semua nabi itu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mana ada nabi yang memperjuangkan? Ya. Ya. Di awal itu memang semangat sosialisme tinggi. Ya. Karena pergeseran beberapa saat, misal tidak lantas dipertahankan sebetulnya. Iya. Ratas mendung ratas. Kemudian seiring dengan banyaknya masukan, ini bergeser dari sosialisme murni. Iya. Karena tadi Ke arah liberal. Individualis. bukan individualis. Iya. Bukan malah mewarnai itu, malah terbawa juga. Iya. Apakah kondisi-kondisi itu disadari atau tidak kan itu juga. Ya. Ya. Ini kenyataannya yang Memang realitas sekarang itu liberal yang memenangkan peperangan di seluruh dunia bahkan. Jadi realitas sampai sekarang Francis Fukuyama mungkin terbukti bahwa the end of history-nya manusia itu ya liberalisme, ya kapitalisme. Tapi kan sejarah manusia belum berhenti. Sekarang di Pilpres Amerika muncul Bernie Sanders. Bernie Sanders itu memperjuangkan democratic socialism. Tidak ada sesuatu yang tetap kecuali perubahan maksud saya. Jadi semuanya berubah terus. Kenapa liberalisme itu bisa bertahan sampai sekarang? Padahal kata Marx liberalisme itu nanti akan mati karena dia berpenyakit, karena dia merusak satu kelas oleh kelas lain. Kenapa dia bertahan dan bahkan sekarang hebat? Karena liberalisme mampu memodifikasi dirinya, mengubah dirinya dengan dialog-dialog yang kemudian memberikan win-win solution. Sosialisme pun seperti itu. Pancasila juga harusnya seperti itu. Kalau Pancasila tidak ingin karatan, tidak ingin hancur, maka Pancasila pun harus mampu memodifikasi dirinya. Definisi-definisi baru itu harus ada dalam Pancasila. Gotong royong yang dulu itu tidak ada laba di situ, sukarela semuanya. Sekarang harus ada laba. Tetapi dalam pekerjaannya, mekanismenya harus kerja bersama. Nah, itu konsep-konsep yang baru, modifikasi. Jadi hanya ideologi yang mampu memodifikasi diri yang akan bertahan. Nah, komunisme yang tidak memodifikasi diri ya hancur. Liberalisme yang terus setiap hari berdialog, akhirnya sampai sekarang buruh masih ikut majikan kan, buruh masih ikut pengusaha kan, karena dia lihat itu yang paling mungkin dilakukan. Itu mungkin lebih sejahtera, jam kerja lebih sedikit, gaji lebih besar sedikit, itu meskipun sedikit ya. Meskipun tetap dari 500.000 misalnya kerja buruh, ya tetap si buruh dapat 100.000, 400.000 tetap si pengusaha. Nah, karena itu maka ketimpangan yang makin besar gitu. Tapi kemudian lewat dialog itu ya kapitalisme tetap bergulir gitu. Tetap jalan. Paling tidak lebih manusiawi lah.